Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahathir Kartowijaya dan NPM 2359 2010 1097 dari MK Machine Learning 5D yang diampu oleh Bapak dosen Pak Hartono. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari Pak Hartono yang membawakan tema tentang lingkungan cerdas. Di sini saya sudah masuk di web Kaggle-nya. Di sini saya akan menjelaskan Intelligent Environment. Intelligent Environment adalah sebuah konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Konsep ini melibatkan pengguna sensor, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan untuk mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan, dan kemudian menggunakan hasil analisis tersebut untuk mengatur dan mengoptimalkan fungsi dan sistem dalam lingkungan tersebut. Intelligent environment dapat diterapkan pada berbagai jenis lingkungan seperti rumah, kantor, gedung, kota, dan bahkan planet kita secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan Machine Learning, Intelligent Environment dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan produktivitas dalam lingkungan tersebut. Beberapa contoh aplikasi Intelligent Environment yang telah diterapkan di berbagai belahan dunia meliputi sistem penerangan otomatis, pengaturan suhu otomatis, penggunaan energi yang lebih efisien, dan sistem keamanan yang lebih canggih. Intelligent environment memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita, serta membantu kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengembangan teknologi intelligent environment menjadi semakin penting di era digital saat ini. Machine learning adalah teknik di bidang kecerdasan buatan yang digunakan untuk memungkinkan komputer belajar dari data pengalaman dan kemudian membuat prediksi atau mengambil tindakan berdasarkan pola yang teridentifikasi dalam intelligent environment. Machine learning dapat memainkan beberapa peran, yang diantaranya yaitu yang pertama ada peningkatan efisiensi. Machine learning dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem di lingkungan yang lebih cerdas. Contohnya adalah penggunaan machine learning dalam sistem kontrol energi, yang dimana algoritma diprogram untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan menyesuaikan sistem dengan kondisi yang berbeda. Yang kedua ada pemantauan dan analisis. Machine learning dapat digunakan untuk memantau lingkungan dan memberikan analisis data relatif. Contohnya sensor IoT yang mengumpulkan data lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Dengan algoritma machine learning, data ini dapat dianalisis dan diprediksi sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada personalisasi. Machine learning juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di intelligent environment dengan cara mempersonalisasi layanan. Contohnya adalah rekomendasi produk yang dibuat oleh mesin berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi pengguna. Dan yang keempat ada otomatisasi. Machine learning juga dapat digunakan untuk membuat sistem di intelligent environment lebih otomatis dan adaptif. Contohnya adalah penggunaan machine learning dalam sistem rumah pintar, yang dimana sistem dapat belajar pola kehidupan penghuni otomatis, menyesuaikan pencahayaan, suhu, dan pengaturan lainnya. Dalam keseluruhan, machine learning memainkan peran penting dan dalam intelligent environment karena dapat meningkatkan efisiensi, memberikan pemantauan dan analisis yang lebih baik, personalisasi layanan, serta membuat sistem lebih otomatis dan adaptif. Baik, di sini ada langkah-langkah bekerja dengan machine learning. Tahapan-tahapan dalam machine learning terdiri dari beberapa langkah.
yang perlu dilakukan untuk mengembangkan model machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau klarifikasi pada data baru. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tahapan-tahapan dalam machine learning. Yang pertama ada pemilihan dan pengumpulan data. Tahapan pertama ini dalam machine learning adalah pemilihan dan pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan untuk membuat model. Dalam digunakan harus relevan dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menghasilkan model yang akurat. Dan yang kedua ada pre-processing data. Yes. Setelah data terkumpul, baik yang kedua ada pre-processing data. Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya ada pre-processing data. Pre-processing data meliputi pembersihan data dari noise atau data yang tidak penting, penghilangan missing value, penghilangan data yang duplikat, dan transformasi data untuk dapat digunakan oleh model. Yang ketiga ada pemilihan model. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan model. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan model machine learning yang akan digunakan untuk memprediksi atau mengklarifikasi data. Pemilihan model tergantung pada jenis masalah dan data yang digunakan. Yang keempat ada pelatihan model. Setelah model dipilih, tahapan selanjutnya adalah pelatihan model menggunakan data latih. Tujuan dari pelatihan model adalah agar dapat mengenali pola pada data dan membangun prediksi yang akurat. Yang kelima ada evaluasi model. Setelah model dilatih, tahapan selanjutnya adalah evaluasi model untuk mengetahui seberapa akurat model dalam melakukan prediksi dan atau klarifikasi. Evaluasi model dapat dilakukan dengan membagi data menjadi data latih dan data uji untuk menggunakan teknik validasi silang. Yang keenam atau yang baik yang keenam ada penyempurnaan model. Jika model yang dibuat masih belum akurat, maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan model tuning hyperparameter atau mengubah struktural model. Yang ketujuh atau yang terakhir, pemakaian model. Setelah model dianggap cukup akurat, tahapan terakhir adalah menggunakan model untuk memprediksi atau mengklarifikasi data baru. Penggunaan model dapat dilakukan dengan menyimpan model sebagai file dan menggunakan file tersebut untuk melakukan prediksi pada data baru. Baik, lanjut ke pre-processing data. Pre-processing data adalah proses persiapan data sebelum dimasukkan ke dalam model machine learning. Proses ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas hasil akhir dari model machine learning yang dibangun. Berikut adalah beberapa manfaat dari pre-processing data. Yang pertama ada membersihkan data. Pre-processing data dapat membantu dalam membersihkan data dari data yang tidak valid, tidak lengkap, atau duplikat, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan terpercaya. Dan yang kedua ada memilih fitur. Pre-processing data dapat membantu dalam memilih fitur yang paling relevan untuk dipakai dalam model machine learning, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang ketiga, normalisasi data. Pre-processing data dapat membantu dalam normalisasi data sehingga menghasilkan data yang stabil dan dapat dibandingkan antar fitur. Yang keempat ada menghilangkan noise. Pre-processing data dapat membantu dalam menghilangkan noise atau data yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan data yang lebih bersih dan akurat. Yang kelima ada mengatasi missing value. Pre-processing data dapat membantu dalam mengatasi data yang hilang atau missing value sehingga menghasilkan data yang lebih lengkap dan akurat. Dan yang terakhir ada mengurangi dimensi data. Pre-processing data dapat membantu dalam mengurangi dimensi data sehingga menghasilkan data yang lebih efisiensi dan dapat mudah diolah.
Dengan melakukan pre-processing data, pengguna dapat meningkatkan kualitas model machine learning yang dibangun sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pre-processing data menjadi tahapan yang sangat penting dalam proses machine learning. Baik, kita masuk ke codingan. Yang pertama ada import numpy snp. Kita langsung saja masuki codingan dan penjelasannya saja. Di sini ada import library dan numpy. Untuk codingan ini untuk operasi numerik, dan baik di sini kita masuk ke codingannya. Ini adalah codingannya. Di sini saya akan menjelaskan codingan dan juga penjelaskan codingannya. Nah, ini ada kan udah ini adalah bentuk codingannya. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menyebutkan codingannya. Di sini ada import library numpy, yaitu untuk mengoperasi numerik. Dan yang ke ini kedua ada matplotlib atau untuk visualisasi atau plot atau grafik. Terus itu ada pandas. Untuk pandas ini untuk membaca dan mengelola data tabular seperti CSV, baca dataset, yaitu ada pd read underscore CSV, buka kurung titik tutup kurung, membaca file CSV dari direktori Kaggle dan menyimpannya ke variabel dataset sebagai data frame. Pisahkan data dan target. Di sini ada X dan Y. Di sini X adalah value, ambil semua kolom kecuali kolom terakhir sebagai fitur atau input X. Itu tadi penjelasan X. Di sini ada Y. Di Y ada dataset IOH. Di sini ada value. Penjelasannya itu ambil hanya kolom terakhir sebagai target atau output. Kita lanjut ke menangani data yang hilang. Menangani data yang hilang. Ketika kita bekerja dengan data di dunia nyata, seringkali data tersebut tidak lengkap atau memiliki beberapa bagian yang hilang. Data yang hilang atau tidak lengkap ini dapat menyebabkan kesalahan pada hasil analisis atau model machine learning yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat dan andal, data yang hilang perlu ditangani dengan cara yang cepat dan tepat. Penanganan data yang hilang dalam pre-processing dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti imputasi nilai, penghapusan baris atau kolom yang tidak lengkap, atau menggunakan metode-metode khusus seperti probabilistic modeling. Pilihan metode yang tepat akan tergantung pada jenis data yang hilang, ukuran dataset, dan tujuan analisis atau model machine learning yang ingin dicapai. Tanpa penanganan yang tepat, data yang hilang dapat menyebabkan bias dan mengurangi akurasi model yang dihasilkan, sehingga perlu ditangani dengan secara cermat dalam tahap pre-processing data. Selanjutnya kita bisa mencoba menangani data yang hilang. Kita masuk ke codingannya. Di sini ada codingannya dan penjelasannya juga. Bisa saya langsung aja masuki penjelasannya. From sklearn, import simple looker, import class simple looker dari scikit-learn untuk menangani data kosong. Imputer simplemuter adalah membuat objek imputer dengan strategi mean, artinya yaitu nilai yang hilang atau none akan diganti dengan rata-rata dari kolomnya. Sini ada imputer. Imputer ini menyesuaikan atau fit imputer dengan kolom 1 sampai ke 2. Python pakai indeks mulai dari 0, jadi ini kolom kedua dan ketiga.
Proses ini menghitung main dari tiap kolom tersebut. Terus ada X inputer transform, yaitu mengganti nilai NaN pada kolom tersebut dengan hasil main yang sudah dihitung. Print X menampilkan data X yang sudah bersih tanpa NaN. Baik, melakukan encoding data. Encoding data adalah proses mengubah variabel kategori atau non-numerik menjadi bentuk numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Ada beberapa alasan mengapa encoding dapat ada beberapa alasan mengapa encoding data diperlukan dalam tahapan pre-processing. Yang pertama, ada algoritma machine learning hanya dapat memproses data numerik jika kita memiliki variabel kategori atau non-numerik seperti jenis kelamin atau warna, maka kita perlu mengubahnya menjadi bentuk numerik agar dapat dimasukkan ke dalam model. Kedua, ada mengurangi dimensi data. Encoding data dapat membantu mengurangi dimensi data dengan mengubah variabel kategori menjadi variabel numerik. Hal ini dapat membantu mempercepat waktu pemrosesan dan meningkatkan akurasi model. Yang ketiga, ada memperbaiki akurasi model. Encoding data dapat membantu meningkatkan akurasi model dengan memungkinkan algoritma machine learning untuk lebih baik memahami hubungan antara variabel dan target. Terdapat beberapa metode encoding dan data yang umum digunakan dalam machine learning seperti one-hot encoding, label encoding, dan binary encoding. Pilihan metode yang tepat akan tergantung pada jenis data yang kita miliki dan tujuan analisis atau model machine learning yang ingin kita capai. Baik, di sini ada codingannya. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Mengimpor kolom transformer dan on-hot encoder untuk mengubah data kategori kolom. Membuat CT yang mengenkode kolom ke 0 dengan one-hot encoding atau mengubah kategori jadi kolom biner. Remainder sama dengan pastor, berarti kolom lain tetap dipertahankan tanpa diubah. ct.fit underscore transform dalam kurung X menerapkan transformasi ke X dan hasilnya diubah ke empty array. Print X menampilkan X setelah encoding. Sini ada codingan lagi. Sini ada from Skylarn preprocessing import label encoder sama dengan label encoder, Y sama dengan fit underscore transform dalam kurung Y, print Y. Jadi print Y ini menampilkan hasil encoding target tersebut. Baik, ada memisahkan data training dan data testing. Pemisahan data menjadi data training dan data testing sangat penting dalam machine learning untuk mengukur kinerja model secara objektif. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu memisahkan data training dan data testing. Yang pertama, ada evaluasi kinerja model yang lebih akurat. Dengan memisahkan data menjadi training dan data testing, kita dapat mengevaluasi kinerja model secara objektif pada data yang tidak terlihat sebelumnya oleh model. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa model kita dapat digunakan untuk memprediksi data yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Yang kedua, ada mencegah
fitting. Jika kita menggunakan seluruh dataset untuk melatih model, maka model dapat menghafal data latih dengan baik, tetapi tidak dapat melakukan generasi ke data baru dengan memisahkan data training dan data testing. Kita dapat memastikan bahwa model kita tidak overfitting atau terlalu adaptif pada data latih, sehingga lebih mampu melakukan generalisasi. Baik, yang ketiga ada mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kinerja model. Dengan memisahkan data training dan data testing, kita dapat mengukur kinerja model dengan menggunakan data testing yang tidak terlibat dalam proses pelatihan model. Hal ini memberikan informasi yang lebih akurat tentang kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam memisahkan data, biasanya digunakan rasio pembagian data training dan data testing sebesar 70 atau 30. 70 per 30 atau 80 per 20. Namun, rasio ini dapat disesuaikan tergantung pada ukuran dataset dan tujuan analisis atau model machine learning yang ingin kita capai. Baik, di sini ada codingan, ada sedikit codingan. Ini ada import fungsi. Di sini ada trends, ada from screen, dot model underscore selection, import train underscore test underscore split x underscore train, x underscore test, y underscore train, y underscore test sama dengan train underscore test underscore split buka kurung x, y, test size sama dengan 0.2, random underscore stats sama dengan 1 tutup kurung. Print buka kurung x underscore train tutup kurung. Jadi x fitur atau input y sama dengan target atau output. Test underscore size sama dengan 0.2, artinya 20% data pengujian, 80% pelatihan. Random underscore stake sama dengan 1 agar pembagian data selalu konsisten. Hasil pembagian x underscore train fitur training, x underscore test fitur testing, y underscore training, y underscore train target untuk training, y underscore test target untuk testing. Cetak data latih yaitu x, print x underscore train menampilkan data input yang digunakan melatih model. Sini ada codingan print buka kurung x underscore test tutup kurung x underscore test adalah bagian dari data fitur x yang digunakan untuk menguji model setelah pelatihan selesai. Nilai ini dihasilkan dari proses. Di sini ada fitur scaling. Fitur scaling ini adalah proses mengubah skala nilai dari fitur atau variabel dalam dataset. Ada beberapa alasan mengapa fitur scaling diperlukan dalam tahapan pre-processing. Yang pertama ada meningkatkan kecepatan konvergensi model. Beberapa algoritma machine learning seperti regresi linear dan K-means clustering dapat lebih cepat konvergen atau mencapai hasil yang diinginkan ketika variabel dalam dataset telah diskalakan. Yang kedua ada mencegah dominasi variabel. Jika variabel memiliki rentang nilai yang sangat berbeda-beda, maka variabel yang memiliki rentang nilai yang lebih besar akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada model. Hal ini dapat menyebabkan bias dalam model, sehingga perlu dilakukan scaling untuk mengurangi dominasi variabel. Yang ketiga ada meningkatkan akurasi model. Scaling dapat membantu meningkatkan akurasi model dengan memastikan bahwa variabel memiliki rentang nilai yang seimbang. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan prediksi yang menyebabkan oleh perbedaan skala variabel dalam dataset. Terdapat beberapa metode scaling yang umum digunakan dalam machine learning seperti standard scaling, min
atau max scaling dan robust scaling. Pilihan metode yang tepat akan tergantung pada jenis data yang kita miliki dan tujuan analisis atau model machine learning yang ingin kita capai. Sini ada codingan terakhir. Di sini ada from scalar dot preprocessing import standar scalar. SC sama dengan standar scalar x underscore train sama dengan sc dot fit underscore transform x text sama dengan sc dot transform print x train. Sini ada standar scalar, mengubah data supaya punya rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Fit transform diterapkan ke data latih x underscore train untuk belajar dalam transformasi. Transform ditetapkan ke data uji x underscore test menggunakan parameter dari data latih. Print x train menampilkan data latih yang sudah distandarisasi. Baik, sekian penjelasan video dari saya akhiri. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.